3 days later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang telah menjadikan bahasa sebagai salah satu dari tanda kebijaksanaan manusia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tutur bahasanya atas izin Allah beliau menuntun umat dari gelapnya kebodohan menuju cahaya ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, video kali ini merupakan bentuk penugasan dari mata kuliah wacana dan pragmatik, sebuah ikhtiar untuk menelaah bagaimana bahasa tidak sekadar sarana berbicara, tetapi juga cermin dari cara berpikir, bersikap, dan kesadaran suatu bangsa. Dalam tugas kali ini, dalam video kali ini saya akan mengangkat sebuah pertanyaan yang sederhana namun sering terdengar di telinga kita. Orang Indonesia ngapain kuliah bahasa Indonesia? Pertanyaan itu sering banget kan kalian dengar. Kadang dengan tawa kecil, kadang dengan nada yang entahlah terasa meremehkan gitu. Katanya, lah kan udah bisa dari lahir, ngapain dipelajarin lagi? Teman-teman sekalian, disitulah letak salah pahamnya. Karena terlalu terbiasa, kita jadi lupa menghargai. Karena merasa sudah bisa, kita berhenti memahami. Padahal, teman-teman sekalian, bahasa itu bukan cuma soal berbicara. Bahasa itu bukan cuma soal bicara. Bahasa adalah cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita memaknai dunia. Teman-teman sekalian, bahasa Indonesia bukan sekadar kumpulan kata atau ejaan. Bahasa Indonesia itu bukan sekadar kumpulan kata atau aturan ejaan semata. Ia adalah napas panjang sejarah bangsa. Bahasa yang menyatukan ratusan pulau, ratusan suku, dan ribuan perbedaan yang memilih untuk bernama satu, yakni Indonesia. Dari teks proklamasi yang mengguncang dunia sampai bait Khairil Anwar yang menyalakan kesadaran, bahasa inilah yang menjadi saksi bagaimana sebuah bangsa belajar berdiri dan berbicara dengan suaranya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kuliah bahasa Indonesia itu bukan tentang titik koma aja ya. Bukan sekadar tentang karya tulis dan ejaan semata, tapi tentang bagaimana kata bisa menggerakkan manusia. Bagaimana kalimat mampu mengguncangkan kesadaran, dan bagaimana bahasa bisa menjadi senjata. Senjata untuk apa? Senjata untuk melawan kebodohan, untuk menolak bisu di tengah ketidakadilan. Untuk itu, belajar bahasa Indonesia itu berarti kita sedang belajar mengenali bangsa sendiri, mengenali cara kita berpikir sebagai orang Indonesia. Belajar mencintai akar agar tidak tercerabut dari tanahnya sendiri. Karena bahasa itu rumah, dan siapa yang lupa pada bahasanya, pelan-pelan akan kehilangan alamat pulangnya. Jadi kalau ada yang masih nanya lagi, orang Indonesia ngapain kuliah bahasa Indonesia? Gitu kan? Jawab aja dengan tenang. Untuk tetap jadi Indonesia. Bukan sekadar lahir di tanahnya, tapi hidup di jiwanya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini sebagai bagian dari penugasan mata kuliah wacana dan pragmatik. Sebuah upaya kecil untuk menafsir ulang cara kita memandang bahasa. Bukan sekadar alat berbicara, tapi ruang tempat pikiran, budaya, dan nilai hidup bersama. Bahasa Indonesia bukan hanya sarana bertutur, melainkan cermin dari cara kita berpikir sebagai manusia Indonesia. Setiap katanya menyimpan sejarah, setiap kalimatnya memanggul makna tentang siapa kita dan kemana kita akan pulang. Maka memahami bahasa berarti kita sedang memahami diri sendiri. Menjaga bahasa berarti menjaga bangsa ini. Dan mencintai bahasa Indonesia berarti merawat jiwa Indonesia itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.